Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk sobat-sobat Bledek yang sudah mendukung channel Bledek Kantil, sudah subscribe, like, komen, bahkan sudah di-share ke teman-temannya dan dibunyikan tombol loncengnya. Bledek mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di kesempatan kali ini Bledek masih mau membahas tentang ilmu peninggalan leluhur kita atau ilmu Jawa kuno. Di sini Bledek hanya menginformasikan ya, bukan mengajari atau menggurui. Di sini Bledek hanya menginformasikan dan sesuai dengan kapasitas Bledek Kantil. Yang mau Bledek bahas hari ini adalah tentang ilmu suwung. Ilmu suwung itu termasuk salah satu peninggalan dari leluhur kita. Ilmu suwung ini beda dengan ilmu-ilmu kanuragan, semacam ilmu kekebalan dan sebagainya. Ilmu suwung ini sebetulnya adalah ilmu tentang kesadaran diri, tentang pengendalian diri. Jadi bisa dimaknai ilmu suwung ini adalah ilmu yang memahami tentang hakikat diri kita. Jadi bukan semacam ilmu kanuragan atau kekebalan. Namun jika sudah bisa menguasai ilmu suwung ini, maka ilmu-ilmu kanuragan itu sebetulnya juga tidak ada artinya. Karena ilmu suwung ini adalah suatu kesadaran diri. Ini hampir sama semacam ilmu meneng ya, yang pernah Bledek bahas kemarin. Itu juga tentang pengendalian diri, kesadaran diri. Ilmu suwung ini menurut Bledek itu adalah implementasi dari sifat berserah diri kita kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa menguasai ilmu suwung ini, dia kesadarannya sudah sangat tinggi. Dia sudah mengerti tentang hakikat dirinya. Dia sudah mengerti tentang siapa dia dan untuk apa dia ada. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu suwung ini sudah benar-benar sadar. Jadi kita kadang melihat kalau diri kita ini sedang sadar ya, namun sebetulnya kadang yang kita lihat, kita sadar ini ternyata kita sedang terlupakan atau sedang tidak sadar diri. Karena orang-orang yang menguasai ilmu suwung ini juga jumlahnya sangat sedikit. Tidak banyak orang yang bisa menguasai itu, karena kita juga tidak tahu siapa yang menguasai. Karena secara fisik itu tidak terlihat. Kalau ilmu kekebalan itu bisa dilihat. Jika dia tidak mempan senjata tajam, dia bisa menguasai ilmu kebal. Namun kalau ilmu suwung ini susah untuk dilihat. Karena belum tentu orang-orang yang menyepi atau bertapa di tempat-tempat yang sunyi atau orang-orang yang menyendiri itu dia memiliki ilmu suwung, belum tentu. Karena ilmu suwung itu adalah adanya di hati, kedalaman hati, di rohani ya. Jadi susah untuk ditebak. Juga belum tentu orang-orang yang suka di keramaian, di pasar atau di mall atau di semacamnya, terus dia itu tidak menguasai ilmu suwung, itu juga belum tentu. Siapa tahu malah orang-orang yang ada di keramaian itu dia salah satu orang yang menguasai ilmu suwung. Suwung itu dalam bahasa Indonesia adalah hampa. Hampa, sunyi, sepi, bisa diartikan tidak ada apa-apa.
Jadi orang-orang yang menguasai ilmu suwung itu hidupnya sudah berserah diri kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah kalau ilmu suwung itu adalah implementasi dari tawakal atau berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa menguasai ilmu suwung ini hidupnya akan tentram, akan bahagia. Dia tidak akan memikirkan sesuatu yang membuat dirinya pusing, stres, atau semacamnya. Karena dia sudah memiliki kesadaran tinggi. Karena ilmu suwung adalah ilmu tentang kesadaran. Tentang makrifat. Makrifat itu adalah suatu kesadaran tingkat tinggi ya. Dia sudah ngeh, kalau bahasa nganunya ngeh. Ngeh itu di atasnya mengerti. Kalau mengerti itu belum tentu ngeh. Tapi ngeh itu sudah pasti dia mengerti, memahami, dan bisa melaksanakan. Mengerti belum tentu bisa memahami, memahami belum tentu bisa melaksanakan, melaksanakan juga kadang belum tentu bisa mengerti. Jadi kalau ngeh, ini susah ya, bahasa ngeh itu gimana ya? Ngeh itu semuanya. Jadi sudah benar-benar ngeh, sudah benar-benar sadar tentang hakikat dirinya, tentang kehidupan apa yang akan dijalaninya, arahnya mau kemana, terus tujuannya apa, itu sudah paham betul. Itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu suwung. Di sini Ki Bledek tidak mengajari ataupun menggurui, karena belum tentu Ki Bledek sendiri menguasai tentang ilmu suwung itu. Karena Ki Bledek juga masih dalam taraf belajar untuk memperbaiki diri. Yang pasti yang Ki Bledek tahu, jika orang sudah bisa mengerti atau menguasai tentang ilmu suwung ini, dia sudah mengerti tentang siapa Tuhannya, untuk apa dia hidup, tujuannya apa, dan bagaimana dia harus berjalan. Dia sudah benar-benar ngeh atau paham lah, bahasa gampangnya itu paham. Oke, mari kita belajar untuk memperbaiki diri kita, belajar untuk introspeksi diri kita, menganalisa diri kita, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah baik kita perbaiki lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.